Nabi ke Madinah, ketemu orang Yahudi, nanya, kamu ngapain? Kita memperingati, kita bersuka cita karena Nabi Musa diselamatkan dari udara Fir'aun. Makanya kita bersyukur dengan cara apa? Puasa. Dan ternyata tanggal 10 Pak, para nabi kebanyakan diselamatkan oleh Allah di tanggal 9. Oh, kalau gitu aku lebih berat kepada kalian terhadap Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa sehari tanggal 10, biar tidak sama, tambah satu hari sebelum atau setelahnya, kan gitu ya. Dan Nabi ketika bersyukur kepada Allah, perbanyak apa? Puasa. Kalau kita tasyakuran sama kita apa? Akan namanya itu bedanya cuma sedikit ya Pak ya, tetapi menahan lapar kalau kita mengobati lapar kan gitu ya, kan bedanya cuma sedikit. Dan alhamdulillah kita itu Bu sama Nabi kan bedanya sedikit ya Bu ya. Nabi kan sedikit sedikit baca Quran, sedikit sedikit berzikir ya, sedikit sedikit ingat kepada Allah. Kalau kita Pak baca Qurannya apa? Sedikit sedikit ya. Sholatnya sedikit sedikit, zikirnya sedikit sedikit. Berarti bedanya cuma sedikit. Alhamdulillah. Termasuk kalau Nabi itu makannya sedikit, Pak. Tidurnya juga sedikit. Kalau kita sedikit sedikit makan sedikit sedikit itu alhamdulillah. Nah, apalagi dengan sedikit. Alhamdulillah banyak banget. Makanya Indonesia itu Kak, cara untuk mengundang orang itu dengan apa? Kalau masuk ngaji, ngaji itu kalau ada makannya rame. Tapi ya alhamdulillah sampai kasih makan gratis, senang Pak. Nah, yang gitu ya. Orang Indonesia tidak suka yang gratis, masa apa lagi? Ini perbedaannya sedikit, hanya saja semoga nanti di surga Bapak dengan Nabi kita Muhammad SAW itu di surganya juga bedanya cuma apa? Hanya saja gini, karena tadi ya saya sebutkan Syawal itu godaannya berat. Orang kalau pas puasa di Syawal hebat, apalagi tanggal 2, 3, 4. Karena banyak juga kita itu ketika Ramadan itu mesin itu benar-benar seperti di porsi Pak. Ya. Siang puasa baca Quran, malam baca Quran, kemudian malam, ya, itu benar-benar di porsi. Banyak orang yang seolah-olah karena terlalu di porsi Ramadan, itu seolah-olah setelah Ramadan Pak, itu berarti mesinnya itu seperti ya pendinginan, ya. Orang itu kalau pas Ramadan Pak, itu bangun jam setengah 3, gampang nggak Pak? Gampang. Setengah 3 bangun, terus baca Quran, surat tahajud, gampang. Dan banyak yang orang nyebutnya dengan aktivitas. Dan ini kenapa banyak orang nyebut, banyak orang yang jadi hamba Ramadan bukan hamba Allah, karena jadi hambanya pas apa? Ramadan. Pas Ramadan yang nggak biasa pakai hijab aja pakai hijab. Saking berkahnya bulan Ramadan. Siapa? Artis. Berhijab pas apa? Ramadan. Termasuk Pak warung makan itu pas Ramadan berhijab. Buktinya apa? Kalau ada Ramadan itu kan warungnya Pak ketutup Pak, ada tutupnya, tapi tulisannya buka. Oh kan gitu ya. Saya itu pernah ke guyonan, ada bapak-bapak ke Jawa Timur. Nah, ke warung sore-sore, dia nanya, Bu sudah buka? Sudah Pak ya. Terus dia makan. Yang jual orang bingung, Pak kok udah makan nggak puasa ya? Kan tadi katanya sudah apa? Buka. Iya, oh sudah buka. Sudah buka kan warungnya Pak, belum makannya. Dalam Ramadan itu orang itu rajin ibadah karena Ramadan dan nggak bisa dipungkiri. Hanya ulama dulu bilangnya gini, kita itu pengen banget 6 bulan ke depan itu seperti Ramadan, perpisahan dengan Ramadan, 6 bulan berikutnya itu seperti menyambut, tapi nggak bisa. Nggak bisanya apa? Ya itu sudah manusiawi. Yang namanya ibadah Ramadan itu benar-benar Allah berikan khusus nih Ramadan, nggak bisa diterima. Orang itu kalau pas Ramadan puasa bisa, kenapa? Wah. Kalau Syawal, kalau nggak puasa boleh nggak? Tidak apa. Yang penting satu. Nih, Nabi menyebutkan la takun islam bulan.
Ini minimal nih Pak. Ya Abdullah la takun misla guna. Kenapa? Karena aku mulailah fatarokat yang lagi. Jangan seperti bulan dulunya rajin, sekarang enggak. Ya, makanya minimal ini Pak, minimal. Kalau Ramadan kita bisa baca Quran, bisa mulai, kemudian bisa banyak sedekah, itu minimal ibadahnya jangan hilang semuanya. Ya Pak ya, jangan hilang semuanya. Kalau bisa semuanya nggak bisa. Meskipun gini, ulama suka bilang Syawal itu bulan yang disebut dengan bulan peningkatan karena Syawal artinya adalah meningkat. Berarti kita harus tingkatkan ibadah di bulan Ramadan, harus lebih fokus daripada Ramadan. Pertanyaannya, Pak Ustadz bisa nggak? Enggak, ya Pak ya. Ustadznya sendiri nggak bisa. Makanya ulama bilang gini, Syawal itu memang artinya meningkat, tapi tidak meningkat ibadahnya, meningkat status. Setelah Ramadan dia lulus, maka ketika bulan Syawal derajat ibadahnya itu apa? Meningkat. Dan minimal tidak lebih jelek daripada sebelum Ramadan sudah bagus. Ya, tidak lebih jelek daripada Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu untuk beribadah semuanya sudah disiapkan. Orang Indonesia Pak dikatakan orang yang taat pilih. Orang Indonesia itu ada orang bilang orang yang tidak taat aturan. Nah, motor gitu Pak ya. Kalau masih itu jalan. Kalau kuning apa Pak? Cepat. Kalau merah apa? Kalau belum jalan, ayo gitu ya. Ini Pak di Indonesia bisa. Tapi ketika orang Indonesia ke Jepang, kira-kira tak aturan ya Pak? Singapura tak ada. Orang Indonesia itu Singapura Pak. Mau buang ludah aja, boleh nggak? Kayak gitu ya. Mau nyebrang Pak nggak berani, cari di sana. Kenapa Pak? Karena di Singapura. Berarti orang Indonesia bukan tidak taat, tapi karena di Indonesia kan gitu ya. Kita ini Pak kalau Ramadan kok rajin ya karena Ramadan. Tapi minimal jangan sampai lepas ibadah. Hanya saja memang ibadah di Ramadan itu tidak bisa hanya saja gini, kalau kita bicara mengenai ibadah, kalau saya pengen katakan Pak, setelah Ramadan itu kadang-kadang kita kan malas ibadah ya. Saya pengen membahas dua kata. Pertama malas, yang kedua ibadah. Orang suka bilang, jangan malas. Kita Ramadan biasanya rajin, selepas Ramadan kita malas. Kalau menurut saya pribadi Pak, orang itu tidak ada yang malas. Cuma pilih-pilih apa yang dikerjakan Pak. Ya. Contoh ini, ada orang kok nggak baca Quran seharian, berarti malas nggak Pak? Malas tidak baca Quran, tapi bisa jadi dia seharian malah apa Pak? Malah ini apa bersih kolam misalnya gitu ya, atau bersih mobil. Berarti dari tadi dari itu Pak, dia malas nggak Pak? Iya. Nah, orang ini malas datang ke pengajian, oke. Tapi ternyata di rumah nonton TV, berarti dia malas ya Pak? Malas datang ke pengajian, tapi rajin nonton TV. Yang gitu ya. Tidak ada orang yang benar-benar malas. Makanya orang bilang gitu. Sebenarnya malas itu nama lainnya gitu. Memang malas itu jelek. Tapi nama lain dari malas adalah yaitu ini apa namanya pilih-pilih dalam berpartisipasi. Selain di dalam partisipasi. Ya. Ini meskipun bahasanya orang malas ya. Kalau ada orang bilang kamu sih ngapain malas-malasan? Ya, saya tidak malas, tapi sedang sibuk di bab lain. Ya. Orang itu, kalau kamu kenapa malas datang ke kantor? Ya, saya nggak malas datang ke kantor, tapi saya sibuk di rumah. Ya, berarti ada nggak orang malas? Ya, nggak ada. Sebagaimana orang bodoh, ada orang bodoh. Ada orang di kantor, di sekolah dia dianggap nilai matematikanya 5. Bisa jadi di luar dia pintar buka lain kan sekarang kan model pendidikan begitu Pak ya. Tidak selalu orang harus pintar semuanya. Dalam bab ibadah, kenapa kita bisa rajin di bulan Ramadan? Karena kita sedang memprioritaskan ibadah di bulan Ramadan. Dan prioritas kita berubah ketika di luar Ramadan. Makanya minimalnya yang dulunya kita rajin pas Ramadan, jangan sampai semuanya apa? Ya, jangan sampai kembali ke setelan pabrik seperti resep ulang Pak. Ya.
Meskipun gini, kalau tadi saya bilang yang pertama malas, yang kedua Pak, kalau kita bicara ibadah, kan kita menjaga apa namanya ibadah di bulan Ramadan dan setelah Syawal kan gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwasanya umat Islam itu kadang-kadang terlalu fokus di dalam ibadah yang sifatnya ritual. Ya, dan ini bagus tapi kurang pas. Kenapa saya bilang bagus tapi kurang pas? Ketika Ramadan kita katakan kita orang yang soleh, kenapa? Karena rajin sholat malam. Ya, betul ya. Jadi sholat malam adalah apa? Enggak salah. Ketika Ramadan kita rajin baca Quran. Benar, baca Quran itu ibadah berpahala. Tapi hari ini saya ingin luaskan makna dari ibadah itu sendiri, makna dari amalan yang dianggap berpahala. Biar kita itu Pak, meskipun saya tidak rajin insya Allah ini dia juga dapat pahala. Biar apa? Biar yang kita bayangkan itu ini pahala atau enggak? Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Pak, nanti saya katakan takut mislah bulan, jangan seperti bulan. Kalau Ramadan kita rajin, salah satunya karena Nabi menyebutkan atakum syahrul Ramadan atau atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan puasa. Tuftahu fi abwabus sama, dibuka pintu langit, watughlaqu fi abwabul jahim, ditutuplah pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syaitan, dan Allah menutup godaan apa? Syaitan. Makanya orang pas Ramadan bisa dikatakan lebih rajin daripada di luar Ramadan. Hanya saja minimal jangan sampai hilang semua, ada ketinggalan apakah sholat sunnahnya, apakah baca Qurannya, apakah ibadah sosial. Jangan sampai hilang semua. Karena kadang-kadang begini, ada orang yang sampai Pak, itu tahunya sholat witir cuma di Ramadan. Ya. Ada orang yang menganggap witir hanya pas apa? Ramadan, karena saking tidak pernah sholat witir di luar Ramadan. Karena sholat witir itu memang maksudnya di Ramadan, dan sayangnya Pak, tapi tidak pernah menyebutkan secara spesifik apa pahala dari sholat witir. Tidak ada. Kalau orang itu kok rajin sholat duha, alasannya kenapa biasanya Pak? Karena pengen apa? Cicinya apa? Makanya orang ke kantor itu rajin banget sholat duha. Dari rumah mau berangkat sholat duha. Sampai kantor sholat duha. Nanti nyampe masjid Pak mau sholat duha, masih ada waktu buat sholat duha. Sholat duha lagi. Kenapa rajin? Karena ternyata cicilannya banyak. Rumah, cicil mobil, cicil sampai punya ibu aja Pak. Cicil kayak gitu kan. Makanya rajin, dan orang Indonesia lebih rajin sholat duha daripada sholat witir. Tidak apa-apa, masih bagus dan gitu ya. Karena keimanan orang itu ada yang model harus diiming-imingi. Orang itu kadang-kadang gini, tolong beliin garam ke warung. Itu ada yang langsung berangkat, ada yang dapat apa kan gitu ya. Dapat apa tuh sini. Ini ini ongkosnya 10.000 uangnya, biasanya harganya 8.000, sisanya buat kamu. Dapat kok. Itu dapat apa? Dan kadang-kadang orang ibadah itu harus diiming-imingi seperti itu. Kamu rajin sholat malam pas Ramadan, apalagi 10 terakhir ya, apalagi pas ganjil. Kenapa? Kalau pas ibadah itu nanti malamnya lebih utama daripada 1000 bulan. Rajin Pak. Jakarta, alhamdulillah Pak, tahun ini meriah. Dan alhamdulillah tahun ini tiap malam bisa ketemu Lailatul Qadar. Tinggal versi yang mana ya. Karena itu Ramadan kan kita mulainya tuh tahun ini tanggal 21 versi Muhammadiyah. Berarti versi pemerintah masih tanggal 20. Nah, malam besoknya 21 versi pemerintah Muhammadiyah berapa? 22. Berarti alhamdulillah tiap malam apa? Rajin Pak, karena ada iming-iming satu ibadah kali 1000 apa? Bulan. Padahal nggak ada perkalian itu Pak.
Yang ada itu malam itu lebih utama daripada manfaat. Kalau manfaat, saya ganti kasih berarti langsung itu ada yang modelnya masih jelek itu Pak. Ke kantor, kalau nanti pulangnya jam 5 kok lembur jam 6 nanti dapat sekian. Itu ada yang model begitu. Menarik. Makanya minimal jangan seperti itulah, hanya saja Pak, yang susah itu istiqomah. Karena yang mudah itu istilahnya, ya Pak ya. Dan istiqomah itu jangan banyak-banyak. Nabi menyampaikan apa? Sabtu wa lahu an la yadkhulul jannah amalul jannah wa an asabal amal ila wa yadkhulu wa yadkhulu. Nabi menyampaikan yang amal paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meskipun ada disebut. Dan biasanya yang sedikit lebih mudah konsisten daripada yang orang itu kalau bulan juz Pak, 1 bulan bisa. Tapi kalau setahun minimal jangan tinggalkan sama sekali. Jadi mungkin kita bikin aja dulu. Nanti sampai di sini ya. Kalau kita tadi terbatas 4. Oke, nanti insya Allah saya akan tambahkan sedikit tentang ibadah makhluk dan motor sedikit tambahan kita. Mau Anda dulu? Atau bikin aja ya, baik. Bikin aja ya. Oh, selanjutnya ada komunikasi. Oh, jadi lanjutin dulu, nanti langsung sholat aja ya. Ada pada wudhunya? Kalau ada yang belum bisa wudhu. Iya. Yang belum wudhu mungkin bisa wudhu dulu, nanti saya tambahkan sesi tanya jawab biar ada tambahannya. Nah tadi kita lainnya sedikit. Oke. Kita ya Zoom ya ada juga. Ada setelah apa ya? 5 orang. Zoom ya ada gangguan mic-nya jadi lewat sini suaranya. Ya. Oke. Saya lanjutin sedikit Pak. Kalau tadi saya katakan menjadi orang soleh di bulan Ramadan itu lebih mudah karena memang apa? Dan ulama kita dulu sudah mempersiapkan minimal ya, kalau bisa kita sebut tanggal 2 itu bukan 2 Ramadan, bukan 2 Lebaran tapi 2 Syawal. Dan ulama kita nyebut Syawalan artinya adalah puasa itu sendiri. Yang berikutnya Pak, kalau tadi saya katakan ibadah kita di Ramadan itu enteng benar. Tapi ingat, ini yang perlu kita perluas lagi. Yang namanya ibadah memang ada yang mahdhur. Ada yang Nabi contohkan, ini loh sholat begini, ini loh zakat begini, itu namanya ibadah mahdhur. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwasanya Nabi pun mengabarkan kepada kita Pak, setiap langkah kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah. Dan ini yang perlu kita pahami. Kenapa? Karena jangan sampai mindset kita itu selalu ibadah berarti baca Quran, ibadah berarti sholat. Ini yang perlu kita tambahkan dalam literatur kebaikan kita. Dan Nabi selalu ngajari kepada kita. Bahkan gini Pak, min muslimin ya bersyukur saat ilakan nama ukilamin ulau saudara. Setiap seorang muslim yang menanam tanaman, siapapun yang memakan tanaman tadi, maka orang yang menanam akan dapat apa? Pahala sedekah. Baik. Wa masyur qamin ulau sedekah. Bahkan kalaupun dicuri juga termasuk sedekah. Wa ma akala sabu minhu fa walau sedekah.
wa ma'akalat itu bahwa lahu sedekah wala yar'azu wala yarza'u ahadun illa kana lahu sedekah. Dan Nabi menggambarkan begini. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa dianggap sebagai apa? Sedekah. Dan ini Pak, perlu diberikan kesadaran kepada masyarakat kita karena seolah-olah orang beragama itu hanya ritualnya saja. Kalau orang rajin sholat berarti dia religius kan gitu ya Pak ya? Enggak salah sih, tapi orang yang rajin sholat kalau dia tidak baik kepada tetangga bisa jadi sholatnya malah diberikan kepada orang yang terzalim tadi. Nah, kita akan lanjutkan. Nabi nanti menyampaikan banyak hal, termasuk apa? Termasuk Nabi itu menyebutkan setiap orang itu dianggap bersedekah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, termasuk sedekah. Ini Pak, orang mungkin menganggap ini sebuah kebaikan yang tidak ada dalilnya dalam agama. Tapi Nabi pernah menyampaikan, saya itu melihat laki-laki mondar-mandir di surga. Alasannya apa? Dia ternyata ketika di jalan ada ranting yang mengganggu, dipotong sama dia, tidak ada orang yang melihat Pak, terus disingkirkan biar orang itu lewat tanpa hambatan. Dan ternyata gara-gara tadi orang ini masuk apa? Mungkin dari sisi ibadah ritualnya biasa saja, tapi kadang-kadang Pak ketika ke masjid, oh ada motor ngalangi jalan disingkirin, oh ada orang sendalnya ternyata ngalangi orang disingkirin. Itu kadang-kadang Pak yang sebenarnya tadi itu ternyata menjadi salah satu yang dianggap sedekah yang berbeda. Nabi menyampaikan, wabut atau ahli sedekah, bahkan sampai menganggap kemaluan istrimu itu juga termasuk menjadi sedekah. Maksudnya apa? Ini tadi dalam hadis yang lebih panjang disebutkan begini. Ada sahabat Nabi, kok bisa sih ya orang itu berhubungan badan dengan istrinya dianggap sebagai sedekah yang terbaik? Sahabat Nabi nanya kepada Nabi. Jadi Nabi itu bilang gini, kamu itu kalaupun berhubungan badan dengan istrimu itu termasuk apa? Heran ya sahabat Nabi. Masa sih orang kan menuruti syahwatnya masa dianggap sebagai sedekah? Dan Nabi jawab ini, engkau kalau menuruti hawa nafsumu kepada orang yang dilarang itu kan haram, kamu dosa. Kalau kepada istrimu kan berarti kamu tidak jadi melakukan dosa. Berarti itu bentuk dari pahala yang dianggap sebagai sedekah. Artinya Nabi itu selalu mengajarkan bahwasanya ibadah itu memang selain ritual juga sosial. Kalau pas Ramadan ritualnya enteng karena kita bareng-bareng puasanya enteng kan gitu ya, baca Qurannya enteng. Tapi kalau selepas Ramadan ya meskipun ibadah ritual kita minimal yang wajib tidak ditinggalkan, kalaupun sunnah bisa dikerjakan bagus, selebihnya Pak yang penting kita mikir gini, ini ibadah nggak ya? Ini sedekah nggak ya? Ini pahala nggak ya? Pak nih kerja ke kantor Pak, kira-kira berpahala nggak Pak? Dianggap sedekah karena memberikan kepada termasuk Bapak meninggal dalam keadaan punya harta yang banyak diwariskan kepada anak, termasuk bentuk dari sedekah. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat Nabi, namanya itu sahabat Nabi ini Pak, dia itu termasuk salah satu yang 10 orang yang calon ahli surga. Adul Asyra al-Mubasysyirina bil Jannah. Ya. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mau meninggal, Sa'ad bin Abi Waqqas lapor kepada Nabi, harta saya mau saya sedekahkan semuanya. Kenapa? Anak saya cuma satu perempuan. Ya, karena kalau anak perempuan nanti kan dinafkahi sama suaminya, Pak. Sampai Nabi bilang jangan. Nabi bilang gini, jangan engkau sedekahkan semuanya. Dan dia bilang, kalau 2/3-nya, kalau setengahnya, padahal sudah baik, Pak. Tapi ternyata Nabi melarang orang bersedekah. Dan dia bilang, kalau sepertiga bagaimana? Nabi bilang, sepertiga silakan dan sepertiga pun juga sudah ya. Karena apa? Nabi bilang, untuk punya harta, untuk berikan kepada anakmu dalam keadaan kaya tidak minta-minta, itu lebih bagus daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan minta-minta. Dan engkau berikan infak kepada istrimu, itu termasuk bentuk dari sedekah yang berpahala. Dan ini yang perlu kita perhatikan, insya Allah setiap kehidupan kita Pak, itu bisa bernilai ibadah yang bersedekah meskipun tidak berupa ibadah yang ritual, tapi ibadah yang
sosial, karena seharusnya semakin orang itu kenal agama dengan baik, mengatur agama baik, berarti Pak selain ridhonya baik juga sosialnya tambah. Jangan sampai orang ini hafid Quran, tapi lisannya Pak itu nggak bisa dijaga ngomongin temannya. Ya. Oke. Ini apa namanya, karena sudah maghrib, mungkin 1-2 pertanyaan kalau ada sebelum kita langsung ke rumah. Mungkin ibu-ibu juga sudah wudhu semua, insya Allah ya. Oke. Bapak-bapak ada yang mau disampaikan? 1 boleh, silakan. Tentang tadi harta walaupun curi kita sudah itu dengan syarat tertentu, misalnya harus ikhlas atau Ya betul. Ini yang menyampaikan Nabi ya Pak. Ya. Oke, salah juga apa namanya, cariin hadisnya tadi ya. Wa in suriko. Oke. Wa mas suriko, mohon maaf. Hadisnya gini. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa masuriko minggu lahu sodako. Ini konteksnya Pak, ketika tanaman curi. Pak ya. Jadi kalau tanaman itu biasanya tidak tahu. Pak ini punya apa namanya pohon, buahnya diambil orang, kan Bapak tidak tahu tuh. Oh berarti itu dianggap sebagai sebuah sedekah. Masalahnya gini, kalau kita ke masjid bawa sendal, kok pulang-pulang sendalnya hilang, ya, terus tidak ikhlas, sedekah enggak ya, kayak gitu Pak ya. Kalau konteksnya adalah tadi yang kita tidak tahu, kita tanam, memang itu bentuk dari sedekah karena kita nggak tahu. Kalau yang kita tahu apakah termasuk sedekah, memang tidak ada hadisnya itu termasuk sedekah atau tidak. Kalau tidak ikhlas, hanya saja Pak, yang namanya sedekah itu kan ada syarat apa? Ikhlas ya. Kalau tidak ikhlas gimana Pak Ustadz? Kalau tidak ikhlas yang namanya dicuri itu kan jalannya ikhlas Pak ya. Makanya ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Meskipun kalau besok kok datang ke masjid, nah itu sudah saya, ya itu memang kayak gitu. Berarti diminta dong, minta aja. Karena kita tidak memberikan. Hanya saja memang Pak, yang namanya dicuri, namanya hutang itu tidak harus ikhlas atau tidak. Kalau dia sudah lepas dari kita, yang penting jangan dolim. Yang penting jangan membuat apa dosa lain. Maksudnya gini Pak, orang itu kalau dicuri sendalnya, itu memang dia bisa berpahala. Mau ikhlas mau tidak, karena bilang dari dia, ya Pak ya. Hanya saja jangan minimal nih, jangan sampai menimbulkan dosa lain. Dosa lain itu apa? Misalnya suuzon. Berarti Pak, kalau sudah dicuri sudah tidak ikhlas, takutnya nanti nggak berpahala. Kok kalau sudah bisa jadi dosa orang yang dicuri hartanya itu lebih banyak daripada pencuri itu sendiri. Bisa jadi. Kenapa? Karena gini, kita datang ke masjid bawa sendal nih, yang paling suka hilang kan kalau Pak ya, baru nih biru. Nah, saya itu sudah sering kali, Ustadz aja Pak sendalnya hilang kalau masjid. Nah, kalau ada orang kok datang bawa sendal biru, terus wah jangan-jangan dia, berarti apa Pak? Dosa lah, berarti dosa kita malah di seusungnya. Contoh lain, ada orang nih Pak, motornya hilang, dia datangnya nggak ke kantor polisi, karena nanti bisa jadi yang hilang bukan motornya, ya. Yang lain juga gitu ya. Akhirnya datang ke orang pintar, berarti dosanya nambah. Selain dosa apa namanya sultan, bisa jadi malah dia bisa jadi syirik hanya ya. Man ata arafan, tanya kepada orang yang bisa tahu katanya gitu ya. Dan dia bilang gini, oh yang nyuri itu nggak jauh orang itu, kan gitu ya. Berarti malah kita menganggap oh semua tetangga itu malah disugun semua. Nah berarti minimal kalau barang kita hilang, minimal jangan apa berbuat tambah dosa. Termasuk Pak orang hutang. Hutang itu Pak, kalau ada orang hutang pada kita, kok kita minta nggak kembali, kira-kira ikhlasin nggak Pak? Nah aja kan gitu ya. Pertanyaannya kalau nggak ikhlas, berpahala nggak? Kan nggak ikhlas. Sebenarnya yang ada ikhlas dan tidaknya itu kalau kita sekalian ngasih. Sekarang nih, kok kita nggak ikhlas itu bisa tidak berpahala? Saya, tapi kalau dicuri mau nggak mau kalau udah lepas dari kita nggak bisa bilang ikhlas atau nggak ikhlas. Pasti dalam hati ya pengennya kembali. Tapi kalau diberi hutang, kok nggak kembali Pak? Awalnya tidak ada kata ikhlas atau tidak. Cuma orang Indonesia suka bilang apa? Ikhlasin saja. Padahal dalam agama kita bukan ikhlas, tapi halalkan saja atau bebaskan saja. Nah,
Kalau ikhlas tidak ikhlas itu tidak berpengaruh di dalam bab hutang piutang. Kalau kita bilang saya nggak ikhlas, pokoknya 5 juta wajib kembali kapanpun, gitu ya Pak ya. Itu Pak di akhirat jadi pahala kita. Tapi pahalanya diambil dari orang yang berhutang. Tapi kalau kita bebaskan hutang 5 juta saya anggap lunas Pak, itu dia tidak diambil pahalanya, kita dapat pahala dari. Dan bahasa ikhlas itu adanya di dalam bab apa? Sedekah yang sukarela yang kita kasih. Termasuk zakat, ikhlas nggak ikhlas? Ya, diambil, gitu ya. Termasuk dicuri. Keikhlasan dalam dicuri itu kan susah Pak. Kalau kita ikhlas deh, gitu ya. Tahu-tahu dia yang ngambil, gitu ya. Masih kita minta. Dan tidak ada klausul ikhlas atau tidak. Konteksnya juga awalnya adalah kita nanam tanaman, terus diambil orang kita nggak tahu, berarti itu termasuk bentuk dari kira-kira bisa dipahami, insya. Satu lagi ada, Bu, ada cukup? Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan Pak, ibadah selepas Ramadan itu ya lama-lama susah, tapi yang jelas semoga Pak, setiap langkah kehidupan kita itu semuanya bernilai apa? Sedekah, ya bernilai ibadah. Apapun itu tidak harus ibadah yang sifatnya ritual. Dan kalau bisa dimulai dari yang kecil-kecil, baca Quran yang nggak harus. Atau mulai gini Pak nih pulang kantor, berangkat kantor naik motor ya Pak ya. Berangkat kantor baca sholawat, pulang baca istighfar. Itu Pak kalau istiqomah sepanjang jalan selama Bapak hidup di kantor di rumah Pak, jangan-jangan itu jadi jalan surga kita. Pulang dari kantor astagfirullah, barangkali ada teman yang tersakiti, berangkat kantor sholawat, semoga rezekinya berkah. Itu kan nggak kerasa Pak. Kereta memberi murota kan gitu ya. Yang ibadah-ibadahnya itu yang dianggap sederhana, tapi Nabi menyampaikan jangan kalian anggap sepele. Setiap kebaikan meskipun ketemu temannya dengan muka yang enak, yang sumringah, itu sederhana, tapi jangan-jangan itu yang menjadi keutamaan. Ya, dan saya kira sudah selesai dan sudah maghrib insyaallah. Kita nanti selesaikan langsung dengan iqomah ya. Kita langsung sholat bersama. Dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum